Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirobi Kurniawan, bersekolah di SMK Negeri 71 Jakarta dari kelas 12 Arabel 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan Java Database Connectivity atau bisa disingkat JDBC. Apa sih JDBC itu adalah? JDBC adalah Application Programming Interface atau API yang menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk akses data. JDBC API terdiri atas sejumlah kelas dan interface yang dapat digunakan untuk menulis aplikasi database dengan menggunakan Java. Kelas dan interface JDBC terdapat pada package java.sql. Tujuan utama JDBC adalah untuk membuat Java code independen dari database aktual yang digunakan. JDBC menyediakan interface di atas berbagai modul konektivitas database yang beragam. JDBC didesain untuk bekerja dengan cara yang sama terhadap rasional database. Contoh standar dari API JDBC yang pertama adalah membuat koneksi ke database, yang kedua mengakses data dengan query, yang ketiga membuat storage atau parameters query, yang keempat mendapatkan struktur data dari result query table, menyatakan jumlah kolom dan mendapatkan nama kolom. Lalu yang kedua adalah JDBC driver. JDBC driver itu masing-masing database server memiliki arsitektur dan sistem yang berada dengan cara komunikasi berbeda. Yang kedua, sehingga tiap database server memiliki driver sendiri. Untuk aplikasi Java, driver database disebut dengan JDBC driver. JDBC driver adalah software library yang diperlukan agar program JDBC dapat berkomunikasi dengan database tertentu. Lalu masing-masing driver memiliki implementasi dari spesifikasi JDBC secara berbeda. Apa sih perbedaan itu adalah? Yang pertama kecepatan, kestabilan, fasilitas. Lalu tipe JDBC driver, keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama adalah driver tipe 1 atau JDBC ODBC Bridge driver. Tipe pertama dari JDBC driver menggunakan driver ODBC untuk menghubungannya ke database. Tipe ini berfungsi sebagai translator query JDBC ke query ODBC. Driver ini mudah digunakan dan dihubungkan ke database manapun. Namun, yang menjadi rintangan adalah kinerja akan menurun karena panggilan metode JDBC diubah menjadi panggilan fungsi ODBC. Selain itu, diperlukan juga untuk menginstal driver ODBC di client machine. Jika instalasi client bukanlah masalah besar, maka tipe driver ini cocok digunakan. Lalu yang kedua adalah driver tipe 2 atau native API driver. Tipe driver yang kedua ini disebut native API karena menggunakan library client side dari basis data. Driver ini mengubah panggilan metode JDBC menjadi panggilan asli atau native dari API basis data. Hal tersebut tidak sepenuhnya ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Salah satu keunggulan dari driver ini adalah performansasi yang lebih tinggi dari tipe pertama, yaitu JDBC ODBC Bridge driver. Namun, native driver ini perlu diinstal pada tiap client machine. Selain itu, library dari client vendor perlu diinstal juga pada client machine. Lalu yang ketiga adalah driver type tipe 3 atau network protocol driver. Berbeda dengan tipe driver sebelumnya, pada tipe driver ini sepenuhnya ditulis dengan bahasa pemrograman Java. Driver ini menggunakan middleware atau server aplikasi untuk mengubah panggilan JDBC secara langsung dan tidak langsung protokol basis data khusus vendor. Pada driver ini tidak memerlukan library client side karena server aplikasi dapat melakukan banyak tugas seperti load balancing, logging, auditing, dan lain sebagainya. Namun driver tipe ini memiliki beberapa kelemahan seperti perlu adanya dukungan jaringan pada client machine-nya, dibutuhkan pengkodean khusus basis data yang dilakukan di tingkat menengah, serta pemilihan driver ini menjadi lebih mahal karena pengkodean proses tadi. Lalu yang keempat adalah driver tipe 4 atau thin driver. Tipe driver terakhir adalah thin driver yang mengubah panggilan JDBC secara langsung menjadi protokol basis data khusus vendor. Karena itulah disebut thin driver dan ditulis sepenuhnya menggunakan bahasa pemrograman Java. Meskipun driver ini bergantung pada database, performansasi tipe driver ini lebih unggul dibandingkan dengan tipe driver lainnya.
Di samping itu, Anda tidak perlu memerlukan software baik pada client side maupun server side. Lalu, adapun yaitu arsitektur JDBC. Setiap database mempunyai driver masing-masing. Lalu, JDBC Driver Manager berkomunikasi dengan driver yang selanjutnya akan berkomunikasi secara langsung ke database. JDBC API menyembunyikan detail implementasi murni dalam kode Java, tidak menyembunyikan implementasi antara berbagai DBMS. Lalu, JDBC memiliki 10 arsitektur, yaitu database connection, SQL statements, result cell, database metadata, prepared statement, binary large objects, character large objects, scalable statement, database driver, and driver manager. Lalu, adapun tipe arsitektur 2-tier and 3-tier. Dalam arsitektur JDBC ada dua model pemrosesan untuk mengakses database yang disebut dengan 2-tier atau tingkat kedua dan 3-tier atau tingkat ketiga. Perbedaan kedua tipe arsitektur JDBC adalah pengiriman query-nya yang secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, model 2-tier. Pada model ini, sebuah aplikasi Java berkomunikasi secara langsung ke sumber data. JDBC driver memungkinkan untuk berkomunikasi antara aplikasi dan sumber data. Jadi, ketika pengguna mengirimkan query ke sumber data, maka hasil query-nya akan dikirimkan kembali ke pengguna. Sumber data dapat diletakkan pada mesin yang sama atau berbeda-beda pada jaringan ke pengguna yang terkoneksi. Hal ini disebut dengan konfigurasi klien atau konfigurasi server, yang mana mesin yang memiliki sumber data bertindak sebagai server dan mesin pengguna bertindak sebagai klien. Lalu yang kedua adalah model 3-tier. Pada model kedua merupakan kebalikan dari model pertama. Pengguna mengirimkan query secara tidak langsung ke sumber data. Query tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu ke middle tier service. Barulah perintah tersebut dikirimkan ke sumber data. Sebelumnya hasilnya sampai ke pengguna. Hasil tersebut akan dikirimkan lagi ke middle tier. Dari middle tier, baru hasilnya dikirimkan ke pengguna lagi. Tipe model ini mempermudah proses deploy nanti dan juga dapat meningkatkan performansasi. Lalu komponen dalam JDBC yang pertama adalah JDBC API. JDBC API menjadikan fasilitas untuk mengakses database relasional dari program berbahasa Java. Melalui komponen ini, user dapat melakukan proses query dan perubahan data dalam database. JDBC API memiliki package yang utama yang tersedia pada java.sql dan javax.sql. Lalu yang kedua adalah JDBC Driver Manager. JDBC Driver Manager adalah komponen kelas utama yang mendefinisikan objek yang mengkoneksikan aplikasi Java ke JDBC Driver. Komponen ini juga berfungsi untuk mengatur beberapa tipe JDBC database driver yang berbeda. JDBC Driver Manager memilih driver mana yang sesuai untuk koneksi ke suatu database. Lalu yang ketiga adalah JDBC Tie-Unite. Komponen ketiga ini memastikan JDBC driver dapat menjalankan program user dan sangat berguna dalam melakukan testing sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi JDBC. Lalu yang keempat adalah JDBC ODBC Branch adalah database driver yang menggunakan ODBC driver untuk koneksi ke database serta memiliki fungsi utama untuk translasi dari JDBC method calls ke ODBC function calls dan mengimplementasikan JDBC untuk semua driver yang didukung oleh ODBC. Komponen ini dapat diimplementasikan dalam package soon.jdbc.odbc. Lalu interface dan kelas. Setelah kalian mengenal JDBC, ada beberapa daftar interface JDBC API populer yang kalian harus tahu. Antara lain adalah yang pertama driver interface, yang kedua connection interface, yang ketiga statement interface, yang keempat prepare statement interface, yang kelima callable statement interface, keenam result interface, ketujuh result metadata interface, ke-8 database metadata interface, and yang terakhir result interface. Selain interface yang populer, ada juga kelas yang populer, yaitu adalah driver manager class, blob class, club class, and types class. Lalu
Gimana sih cara untuk install MySQL Server? Di sini saya akan memberitahu yang pertama adalah dengan cara download MySQL dari server http://div.mysql.com/download/. Yang kedua adalah jika kalian sudah mendownload lalu mendapatkan file berupa file zip, maka kalian harus ekstrak file MySQL path.x.x.zip ke directory. Lalu yang ketiga adalah jalankan file setup.x setelah kalian menginstal atau mengekstrak. Lalu yang keempat adalah tentukan letak folder instalasi dulu. Lalu yang kelima adalah pilih tipikal atau recommend untuk pengguna normal. Lalu setelah selesai buka Windows Explorer Anda. Lalu jalankan file mysql /int.x pada directory bin seperti C. Kalau di dalam komputer saya menyimpan direktorinya di bin c.2/mysql/bin. Lalu yang terakhir adalah lakukan tes MySQL dengan menjalankan mysql test.x atau mysql_client_test.x garis H localhost garis P 3306 garis U root. Lalu gimana sih caranya untuk koneksi Java ke database? Yang pertama dengan cara import package. Dengan kalian mengimport package yang ada di dalamnya terdapat kelas-kelas yang digunakan untuk proses interaksi dengan database server seperti connection, driver manager, dan lainnya. Listing untuk mengimportnya yaitu atau biasa disebut adalah query-nya, yaitu dengan cara import java.sql.bintang.2. Lalu yang kedua adalah dengan cara memanggil driver. Untuk registrasi kelas driver, Anda dapat menggunakan for name atau nama dari drivernya. Ada beberapa nama driver dari database server yang populer digunakan, yaitu yang pertama JDBC ODBC drivernya yaitu jdbc.odbc.jdbc driver. Lalu yang di Oracle yaitu dengan cara memanggil drivernya yaitu jdbc.driver.oracle driver. Lalu yang ketiga, kalau kalian ingin memanggil driver di MySQL yaitu dengan cara mysql.jdbc.driver. Lalu jika kalian memanggilnya dari PostgreSQL, kalian harus memanggil dengan cara PostgreSQL.driver. Lalu yang ketiga adalah membuat koneksinya. Untuk membangun koneksi dengan database adalah menggunakan connection interface, yaitu menggunakan metode getConnection dan kelas driver manager. Seperti query yang di bawah ini yaitu connection sama dengan driver manager.getConnection argumen. Lalu yang keempat adalah membuat object statement. Untuk membuat object statement masih menggunakan connection interface dengan metode create statement, yaitu query-nya statement sama dengan connection.create statement. Lalu kalian tinggal mengeksekusi query. Untuk mengeksekusi query ke database dapat menggunakan metode execute query dari statement interface, serta nilai kembaliannya adalah result cell. Seperti query-nya yaitu result set rs sama dengan statement.execute query SQL. Lalu yang terakhir adalah tinggal kalian menutup koneksinya. Untuk menutup koneksi dapat menggunakan metode close dari connection interface. Hal ini akan secara otomatis menutup objek statement dan result cell secara otomatis dengan query-nya yaitu connection.close tutup kurung buka kurung. Lalu dan mungkin segitu aja penjelasan saya mengenai JDBC. Jika kalian masih belum paham, bisa kalian komen di bawah ini ya. Nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian. Sekian dari saya, mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kekurangan dan masih belum kalian bisa mengerti.
Kalian tinggal komen di bawah ini supaya saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Sekian dan terima kasih. Wahyu, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.